Partai Gerindra angkat bicara terkait hasil survei Ridwan Kamil jelang Pilkada Jakarta. Partai Golkar resmi mendukung Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Presiden Joko Widodo meninjau program bantuan pompa air di Jawa Tengah. Nasib apes dialami seorang maling, bukannya membawa keluar barang curiannya, pelaku justru terjebak di sebuah minimarket yang terbakar. Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam ya. Seperti informasi yang telah kami sampaikan terlebih dahulu, ini Pilkada 2024 ini udah semakin menjadi bahan topik pembicaraan kita saat ini ya Tiara. Ya, bukan hanya di Jakarta, ternyata salah satu yang menarik adalah di Sumatera Utara bahwa Partai Golkar ini secara resmi mendukung Bobi Nasution. Dan juga ini ada dari Partai Golkar dari Partai Gerindra yang angkat bicara terkait Pilkada Jakarta yang dimana mensurvei Ridwan Kamil. Nah, gimana hasilnya kita juga menunggu ya respon ataupun isi dari survei tersebut, perkembangannya. Dan selain itu juga terkait isu menarik lainnya ada agenda kepresidenan. Ini meninjau program pompanisasi yang berlangsung di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Dan ini udah aktivitas yang kedua kalinya ya. Kalau misalnya kemarin dari Semarang dan juga dari Klaten, dan ini ada di salah satu daerah juga yang dimana untuk melihat bagaimana pengawasan pompanisasi air ini. Dan juga ada informasi yang menarik seperti informasi yang tadi menjadi korban atau pelaku nih tepatnya ya, pencuri yang dimana tertangkap basah saat kejadian di minimarket tepatnya. Waduh, dan informasi itu sangat-sangat penting dan menarik pastinya untuk Anda menemani Anda di rumah dari manapun Anda berada. Bersama saya Demani. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam Simpo TV. Informasi berikut ini di mana Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyampaikan pihaknya mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu saat ditanya terkait pendamping Ridwan Kamil, dirinya mengaku wakilnya belum diputuskan. Partai Amanat Nasional mengusulkan Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur melalui Pilgub Jakarta tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Meski telah mengusung Ridwan Kamil, Zulhas menyebutkan belum memutuskan siapa bakal calon wakil gubernur atau pendamping dari RK. Yang DKI saya mengusulkan Ridwan Kamil. Ya, saya kira semua sudah mau menyetujui RK untuk maju di Jakarta. Udah. Wakilnya belum diputuskan ya. Tapi RK-nya sudah. Kalau sama Pak Anies gimana pertemuannya Pak RK sama Pak Anies nanti? Ya namanya wacana demokrasi apa aja boleh kok ya dicabut. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengaku dirinya tak khawatir jika Ridwan Kamil harus bertarung melawan Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Menurut Zulhas, kontestasi adalah hal yang biasa dalam sistem demokrasi di Indonesia. Partai Amanat Nasional sepakat untuk mengusung nama Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta, meski sosok pendamping RK sebagai calon wakil gubernur belum diputuskan. Dalam paparannya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai Koalisi Indonesia Maju akan menyetujui dan mendukung Ridwan Kamil bertarung dalam Pilgub Jakarta. Dirinya pun tak khawatir jika nantinya Ridwan Kamil harus berkontestasi dan berhadapan dengan Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur Jakarta. Lebih lanjut, Zulhas menyebut bahwa kontestasi adalah hal yang biasa dan wajar dalam sistem demokrasi Indonesia. Ya namanya wacana demokrasi apa aja boleh kok ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dua berita soal pilkada kita saat ini, kalau kita melihat bahwa dari PAN dan juga Gerindra ini sudah sedia untuk mengusung Ridwan Kamil tepatnya.
Ya, dan tentunya dari pemilihan kenapa kemudian kedua partai ini sudah semakin condong untuk mengusung Ridwan Kamil karena memang dilihat dari track record dari Ridwan Kamil itu sendiri, selain itu juga dari segi popularitas. Benar. Ini sudah termasuk favorit sepertinya Ridwan Kamil di kalangan milenial, Dewi, untuk mengisi kemudian dari kursi untuk Pilkada Jakarta. Dan disebutkan juga bahwa pemilihan Ridwan Kamil ini tidak takut terhadap Anies Baswedan yang sudah pernah menjabat sebelumnya ya tempatnya. Dan juga ini sangat-sangat yang kita tunggu-tunggu seperti apa sih hasil dari wakilnya nanti nih. Belum ada yang diusungkan, belum ada yang mengusungkan juga dari wakilnya ya. Dan itu akan nanti kita nantikan tepatnya di pilkada ini. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Gerindra yakin mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki peluang besar untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyebut hasil survei terhadap calon kepala daerah justru tidak sesuai dengan hasil pilkada. Habibur Rahman menegaskan hasil survei pilkada tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Menurut Habib, survei terhadap calon gubernur Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra sebelumnya selalu mendapatkan hasil yang positif. Ia pun berpendapat bahwa masyarakat Jakarta kini kritis untuk memilih calon pemimpin. Habib pun menilai masyarakat Jakarta memiliki perhitungan sendiri, apalagi terhadap calon kepala daerah yang merupakan petahana. Saya paham sekali, survei itu hampir selalu tidak tepat ketika dibandingkan dengan hasil. Ingat saja surveinya Pak Foke waktu itu, kurang bagus apa, surveinya Pak Ahok, ya kan, bagus sekali, ya kan. Ketika pelaksanaan beda, karena masyarakat DKI ini masyarakat yang kritis. Ya, mereka punya hitung-hitungan sendiri, ya. Terutama mereka ini kritis terhadap orang yang merupakan incumbent. Karena itu Ridwan Kamil adalah sosok baru di Jakarta dalam konteks elektoral, walaupun masyarakat secara nasional sudah mengenal beliau. Ini menurut saya punya kans yang besar untuk tampil setidaknya kompetitif lah, gitu kan, RK ini. Karena kan dia tokoh baru tapi orang sudah tahu prestasinya. Di Bandung 2 kali kan, ibu kota provinsi yang karakteristiknya mirip Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Nah, ini dia informasinya, sebuah informasi yang keliru ya, karena kita melihat bahwa belum ada survei nih lebih tepatnya. Tapi kalau sudah keluar ada survei yang menyatakan bahwa survei ini Ridwan Kamil yang tidak dipilih di Jakarta gitu. Ya, padahal tadi belum dilakukan survei. Belum dilakukan survei. Padahal juga kalau kita lihat Ridwan Kamil ini nama yang cukup kompetitif, yang cukup ternyata membuat mungkin partai-partai lain tuh semakin kayak khawatir ya dengan keberadaan pengusungan Ridwan Kamil atau ada ini. yang cemburu lebih betul. Nah. Tapi kita akan pastikan ya, atau kita akan menantikan seperti apa sih nanti Pilkada 2024 ini. Dan kita lanjut pemirsa informasi berikut ini ya. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman membantah adanya tawaran resmi terkait posisi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju kepada PKS. Habib menegaskan hingga saat ini belum ada pengajuan atau keputusan resmi dari KIM terkait pasangan calon gubernur maupun wakil gubernur yang akan maju di Pilkada Jakarta. Habibur Rahman menyebut pihaknya menghargai segala dinamika yang berjalan selama proses penentuan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta. Dirinya berharap tidak ada lagi kubu dalam pilkada kali ini sehingga partai-partai yang sebelumnya berbeda koalisi dapat bersatu kembali untuk pilkada. Mengenai adanya isu tawaran kursi Cawagup Jakarta, Habib menilai mungkin saja pernyataan itu datang dari perseorangan atau salah satu petinggi partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Ya, sampai saat ini setahu saya belum ada pengajuan resmi atau keputusan resmi dari Koalisi Indonesia Maju soal siapa paslon gubernur ya dan wakil gubernur ya untuk yang akan diajukan dalam Pilkada Jakarta ya. Jadi kalau teman-teman PKS menginformasikan adanya tawaran menjadi cawagupnya Pak Ridwan Kamil, mungkin itu dari orang per orang ya, petinggi partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Jadi belum menjadi tawaran yang resmi. Namun demikian,
kami menghargai proses yang berjalan, ya, dinamika yang berjalan. Kita berharap tidak ada lagi kubu-kubuan di pilkada kali ini, di DKI khususnya. Partai-partai yang kemarin mungkin berbeda koalisi dengan kami bisa jadi saat ini bersatu dengan kami. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Nah ini nih, kalau tadi soal survei, ini soal Gerindra yang dimana meyakinkan ya, lebih tepatnya belum ada tentunya informasi untuk ini. Ya, dan di satu sisi juga memang Habibur Rahman menekankan bahwa menghargai segala proses ataupun dinamika yang terjadi, lagi-lagi menjelang pilkada semakin panas antar parpol, kemudian antar koalisi begitu. Dan mungkin saja memang ini antar perseorangan terkait dengan tadi usulan untuk mengisi jabatan dari calon wakilnya. Benar sekali. Nah ini masih terkait dengan pilkada, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menyebut partainya belum mengambil keputusan soal sosok yang akan diusung sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Dan hal itu disampaikan Rifki Harsha ini ketika ditanya mengenai kemungkinan Demokrat mengikuti jejak Partai Gerindra dan PAN yang mendorong Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Teguh Rifki Harsha mengaku Partai Demokrat hingga kini masih terus melakukan komunikasi dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju mengenai Pilkada Jakarta 2024. Rifki menyebut dalam komunikasi tersebut ada kesepakatan agar Koalisi Indonesia Maju dapat melanjutkan kerjasama politik pada pilkada di sejumlah daerah. Sementara itu, menurutnya Partai Demokrat terbuka dengan segala opsi, baik Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta ataupun Jawa Barat. Namun Demokrat menghormati keputusan RK dan Partai Golkar untuk menentukan di mana dirinya akan bertarung pada Pilkada serentak 2024. Memang ada pertemuan rutin ya lintas partai untuk membicarakan mana daerah-daerah baik itu untuk Pilgub maupun juga untuk kabupaten kota yang bisa kita selaraskan. Tetapi kadang secara teknis ada juga kader utama dari Partai Demokrat ingin maju tetapi sudah kerja 5 tahun secara kerja politik, kemudian juga tapi dari kader utama Partai Koalisi Kim juga melakukan hal yang sama. Nah hal itu kita biasanya juga melakukan sinkronisasi mana daerah yang masih mungkin kita bergabung, tetapi ada daerah-daerah yang juga ya tidak bersama-sama, tetapi tetap dalam koridor ya persaingan yang sehat lah dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu kada kali ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lihat informasi berikut tadi bahwa Sekjen Partai Demokrat Teguh Harsha ini lebih melihat bahwa partainya belum mengambil keputusan sama sekali, dan ini akan nantinya kita nantikan bagaimana keputusan untuk Pilkada 2024 ini ya. Kalau misalkan kita lihat dari PAN kemudian Gerindra ini sudah mengusung Ridwan Kamil untuk kemudian mengisi kursi DKI 1, tapi lagi-lagi untuk Demokrat kita masih menantikan siapa kira-kira yang akan diusung, karena sebelumnya untuk beberapa kesempatan ini rasanya beriringan dengan Koalisi Indonesia Maju, Dewi. Benar sekali. Apakah nanti akan mendorong Ridwan Kamil juga untuk mendukung partai-partai yang lainnya? Kita nantikan saja. Seperti informasi di berikutnya nanti, pemirsa nantikan informasi berikutnya yang akan lebih seru ya. Di Tetap Menyapa Malam, Sinpo TV. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Golkar telah resmi mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai individu untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2024. Erlangga Hartarto menyebut pasangan Bobi sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara nantinya merupakan tokoh muda. Partai Golkar resmi memberikan surat dukungan kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2024 mendatang. Surat dukungan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan sejumlah pejabat teras Partai Golkar. Dalam pengusungan ini, Bobi pun hanya diberikan sebagai individu, mengingat saat ini Bobi masih belum mempunyai pasangan sebagai bakal calon wakil gubernur. Partai Golkar berharap pasangan Bobi untuk maju di Pilgub Sumut 2024 merupakan sosok yang selaras dan seirama dengan Bobi Nasution. Sehingga dengan kekuatan yang ada dan berdasarkan hasil survei yang dimiliki oleh Partai Golkar, insya Allah
yang didukung Partai Golkar ini posisinya unggul. Apalagi nanti kader yang mendampinginya juga harapannya tadi kami bahas tokoh-tokoh muda juga supaya sejalan dengan gubernur, dan kami ingin agar gubernur dan wakil gubernurnya ini senafas dan seirama untuk pengembangan masyarakat di Sumatera Utara. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinfo TV melaporkan. Dan berita saat ini memang masih dengan pilkada di Sumatera Utara, di mana Wali Kota Medan Sumatera Utara Bobi Nasution ini mengungkapkan rasa syukurnya atas rekomendasi dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar kepada dirinya untuk maju di Pilgub Sumatera Utara mendatang. Bobi mengatakan dukungan yang diberikan Partai Golkar menjadi penyemangat untuk memenangi kontestasi Pilgub Sumut 2024. Wali Kota Medan Bobi Nasution secara resmi mendapatkan dukungan penuh dari Partai Golkar untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2024. Bobi mengatakan surat rekomendasi yang diberikan Golkar hanya untuk dirinya maju di Pilgub Sumut mendatang. Oleh karena itu, dirinya menyebut bahwa Partai Golkar akan melengkapi surat rekomendasi jika dirinya telah menentukan pasangannya sebagai bakal calon wakil gubernur. Lebih lanjut, ia berharap dukungan yang diberikan Golkar ini dapat menjadi penyemangat dirinya dalam pertarungan Pilgub Sumut 2024. Alhamdulillah hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Golkar atas support dan dukungan. Beberapa waktu yang lalu kami juga selalu meminta support, minta dukungan oleh Partai Golkar untuk bisa saya maju ke Gubernur Sumatera Utara, dan alhamdulillah sore ini tadi diberikan surat tugas oleh Bapak Ketum yang tadi disampaikan akan diberikan surat rekomendasi apabila sudah ada nama calon wakil gubernurnya. Mudah-mudahan sore ini, kesempatan ini menjadi penyemangat bagi pribadi dan juga bagi penyemangat bagi seluruh warga Sumatera Utara. Mungkin terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinfo TV melaporkan. Dua berita tadi telah mengusungkan Bobi Nasution, dan tepatnya kalau kita melihat ada tokoh muda ya yang disebutkan oleh dari Golkar tadi. Iya, dan kemudian pertanyaannya apakah kemudian sosok Bobi Nasution, tokoh muda ini mampu menarik masyarakat khususnya ini untuk join di Pilkada Sumatera Utara 2024, dan apakah menjadi pertanda bagi Koalisi Indonesia Maju kemudian akan merapatkan barisan kembali untuk satu suara mendukung Bobi Nasution di Pilkada Sumut 2024. Kita nantikan saja lebih tepatnya ya, saudara. Dan seperti informasi berikut ini pemirsa, sejumlah partai kini telah memanaskan mesin untuk mencari kandidat terbaik maju di Pilkada 2024. Salah satunya yakni Partai Golkar yang secara resmi mendukung Bobi Nasution maju di Pilgub Sumatera Utara mendatang. Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar menyebut kini Bobi telah mendapatkan restu dari 5 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kediamannya Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu sore. Dirinya menyebut bahwa Golkar membebaskan Bobi Nasution untuk memilih pasangan duetnya sebagai bakal calon wakil gubernur Sumut 2024. Lebih lanjut, ia mengungkapkan sebagian besar dari partai politik akan mendukung Bobi dalam pertarungan Pilgub Sumut mendatang. Sore ini saya menerima kunjungan dari Pak Bobi, Wali Kota Medan, yang pada kesempatan ini sudah dibahas bahwa Pak Bobi akan maju menjadi Gubernur Sumatera Utara dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai termasuk dari Partai Golkar. Dukungan ini nanti terus masih satu nama, Pak calon gubernur, nanti akan dilengkapi menjadi pasangan, tentu dengan pasangan yang dipilih oleh Pak Bobi. Dan Pak Bobi ini sudah didukung oleh 5 partai ya Pak Bobi. Jadi termasuk dari KIM, yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, dan Golkar. Saya didampingi oleh Pak Doli Waketum, pemenangan pemilu, Ketua Provinsi Sumatera Utara, Pak Ijek, kemudian dari Pak Celi, Menpora, Pak
Dito Aryo Tejo, dan ada kandidat baru yaitu Mbak Sekar. Mbak Sekar ini adalah Mbak Sekar Tanjung. Jadi ada hubungan dengan Sumatera Utara. Dan Partai Golkar punya beberapa kader muda yang nantinya bisa dipilih oleh Pak untuk mendampingi Pak Bobi. Termasuk Ketua Umum HIPMI itu dari Golkar juga. Nah, itu bisa disiapkan apakah menjadi wali kota ataukah jabatan-jabatan lain. Dan untuk itu tentu Partai Golkar sudah bulat untuk Sumatera Utara. Kelihatannya juga hampir sebagian besar partai akan bergabung. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Airlangga kita lanjut terkait dengan Bobi Nasution. Ini usai didukung Partai Golkar maju di Pilgub Sumut 2024, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut dirinya tak khawatir meski menghadapi sejumlah tokoh dalam pertarungan Pilgub Sumut mendatang. Dan juga menantu Jokowi ini mengatakan dalam kontestasi politik ini merupakan perihal personal yang melainkan adu gagasan. Sejumlah nama tokoh dari berbagai partai politik telah bermunculan untuk bertarung dalam kontestasi pilkada mendatang. Salah satunya yakni Wali Kota Medan, Bobi Nasution yang telah mengantongi dukungan dari 5 partai politik sebagai bekal untuk maju di Pilgub Sumut mendatang. Bobi mengaku tidak khawatir dengan pertarungan kontestasi Pilgub Sumatera Utara meski harus berhadapan dengan sejumlah tokoh. Menurutnya dalam kontestasi politik tersebut bukan perihal personal melainkan adu gagasan. Ya bagus. Ya makin saya selalu sampaikan ya makin banyak yang nama-nama, makin banyak personal yang mau maju, makin banyak calon yang mau maju, bagus. Karena kan ini bukan tentang personalnya, bukan tentang siapa-siapa saja orangnya, tapi tentang gagasannya. Itu aja. Berarti Mas pede ya melawan nama-nama besar itu? Ya PD-nya kan harus lihat gagasannya ya. Yang saya bilang tadi bukan personalnya, bukan siap melawan si A, si B, bukan. Tapi kita nanti kan tarungnya tarung gagasan. Perlu diketahui dalam Pilgub Sumatera Utara, sejumlah nama tokoh bersiap maju yakni mantan Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Masih dalam Pilkada Sumatera Utara, ini Gubernur Sumatera Utara periode 2019-2023 Edi Rahmayadi pada Selasa sore mendatangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan juga selain itu untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi ini mengaku siap bersaing dengan Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Di tengah guyuran hujan deras, Gubernur Sumut periode 2019 hingga 2023 Edi Rahmayadi Selasa sore tiba di markas DPP PKB Jalan Raden Soleh Menteng, Jakarta Pusat. Edi yang datang mengenakan baju batik itu menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Edi diminta untuk menyampaikan visi misi serta strategi pemenangan yang akan dijalankan. Edi juga harus memaparkan penanganan persoalan sejumlah isu seperti SDM, infrastruktur, kemiskinan, dan ketahanan pangan. Kita melakukan uji kelayakan dan kompetensi atau UKK terhadap Pak Edi Rahmayadi, Gubernur incumbent dari Sumatera Utara yang mendaftar ke PKB. Nah, tentu kita berterima kasih kepada Pak Edi dan juga calon-calon yang lain yang sudah mendaftar ke PKB, baik yang sudah di UKK maupun belum. Nah, sudah ada beberapa yang sudah, termasuk Pak Edi hari ini, terus sebelumnya ada Mas Bobi. Kemudian nanti ada calon lain lagi yang akan kita UKK hari ini dan juga besok. Ya tentu saja kalau UKK kita ya pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya standar aja sih. Kita bertanya mengenai konfigurasi politik terkait dengan pencalonan gubernur di sana, peta koalisinya seperti apa dan terus kemudian optimisme dari masing-masing kandidat itu untuk maju sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur itu seperti apa dan seterusnya. Jadi intinya kita gali sedalam mungkin potensi dari calon-calon ini untuk bisa memenangkan kompetisi pada pilgub tahun ini. Oh, enggak ada sih, kalau kriteria khusus enggak ada, tapi kita memang melihat elektabilitas mereka, kita lihat kompetensi mereka di dalam memimpin, kita melihat
bagaimana prioritas program-program atau rencana program mereka gitu. Nah itu semua kita dalami untuk memastikan agar kita ini mendapatkan calon kepala daerah yang terbaik, gubernur yang terbaik yang benar-benar bisa mendeliver kebijakan untuk masyarakat. Sebagai bakal calon pertahanan, Edi mengaku tidak memiliki persiapan khusus dalam mengikuti fit and proper test. Edi bertekad menyempurnakan program yang telah digagasnya selama 5 tahun ke belakang di Sumatera Utara. Kalau tidak optimis, saya tak datang ke tempat ini. Dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis. Oke, rekomendasi belum. Kita masih berjalan dalam fit and proper test. Kalau saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh melawan. Nah ini sedang, Anda mau nanti coba, pastilah itu kan salah satu instrumen yang ditanyakan. Sudah ada namanya? Belum namanya banyak. Hanya kan perlu kayak mau nikah itu kan kita pacaran dulu. Akhirnya jatuh hati, yang paling banyak jatuh hati kemana? Nah disitulah kita nikah. Saya yang janji, bukan mereka janji. Saya janji, karena itu kebutuhan sumut. Perlu diberitahu. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, agraris, dan pariwisata. Selain PKB, Edi juga telah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur di Partai Keadilan Sejahtera PDIP, Partai Demokrat, dan Nasdem. Sebelumnya PKB juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Harus siap dong, karena kalau melakukan menjadi pemimpin itu memang harus sesuai dengan janjinya, juga tepat. Karena kalau kita melihat Edi Rahmayadi ini kan sudah pernah juga sebelumnya nih, dan siap untuk melawannya sudah menjabat sampai saat ini juga ya, Bobi Nasution, dan nggak ada yang takut di antara kedua ini dia, Tiara, Iya, kalau kita betul lihat. sekali. Dan tadi pernyataan Bobi Nasution juga menyatakan tidak takut karena ini bukan adu personal, melainkan adu gagasan. Lagi-lagi program apa yang kemudian dihadirkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Sumatera Utara. Apalagi tadi Airlangga menyatakan bahwa Bobi Nasution sudah didukung oleh 5 parpol dari Koalisi Indonesia Maju. Dan juga nanti ada dari PDI Perjuangan ini mengusung bahwa Ahok akan juga dicalonkan. Wah, kita nantikan saja seperti apa Semakin pilkada. seru Iya. pembahasan terkait dengan pilkada, tapi kita akan jeda dulu sejenak, tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan agenda kepresidenan di mana Presiden Joko Widodo meninjau hasil pelaksanaan program pompanisasi untuk sawah tada hujan di Desa Tumpukan, Klaten, Jawa Tengah. Dan juga Kepala Negara ini menegaskan bahwa program ini bagian dari upaya untuk mengatasi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi di beberapa bulan ke depan. Presiden Joko Widodo meninjau program pompanisasi di areal persawahan Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Program dari Kementerian Pertanian sebelumnya sudah memberikan bantuan pompa air sebanyak 65 unit untuk para petani. Diharapkan program pompanisasi semakin meningkat atau mengalami surplus produksi beras di Klaten hingga 1,19% per tahun, terutama bagi puluhan hektar lahan pertanian di desa berbatasan Kabupaten Sukoharjo termasuk kategori sawah tanah tada hujan. Hal ini lantaran tingkat elevasi saluran irigasi di sekitarnya berada lebih rendah ketimbang hamparan sawah yang tersedia. Dalam momen peninjauan itu, Presiden Jokowi didampingi Bupati Klaten Sri Mulyani melihat rumah pompa, lalu berjalan menuju persawahan untuk mengecek irigasi. Di sepanjang jalan, Jokowi berdialog dengan petani dan warga yang antusias menunggu sejak pagi hari. Terima kasih banget Pak Presiden sudah mau rawuh sini dan mau membantu pompa, dan syukur bisa nanti dapat bantuan lagi Mas, harapannya itu bisa. Bantuan
Pupuk lebih banyak lagi, sama alat-alat pertanian banyak, pompa air lagi, dikasih lagi juga mau, Mas. Di akhir kunjungan, Presiden Jokowi menyapa warga sekitar lokasi dan membagikan paket sembako serta kaos berwarna hitam bergambar Jokowi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya Tiara dan juga pemirsa, kita dapat menyaksikan bahwa dalam 3 hari kebelakangan ini bahwa kepala negara kita telah mengecek atau melihat situasi kunjungan kerja yang dilakukan di Semarang, Klaten dan juga di lokasi Jawa Tengah ini untuk kasus kekeringan lebih tepatnya ya. Ya, dan kehadiran dari ataupun program pompanisasi ini lagi-lagi karena berdasarkan perkiraan dari BMKG akan melanda kekeringan di Indonesia ini dari bulan Juli hingga Oktober 2024. Sehingga harapannya kehadiran dari pompanisasi ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dari para petani dan juga menekan angka impor untuk komoditas tersebut. Nah, ini kita akan beralih, Dewi, informasi selanjutnya ini terkait dengan DPR dan pemerintah telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan dan pembentuk panja terkait 5 rancangan undang-undang mengenai ratifikasi bidang pertahanan. Dan juga keputusan ini diambil sebagai upaya memperkuat dan menjaga wilayah Indonesia, sekaligus menjaga perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pembentukan kerjasama ini penting dilakukan karena dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian dunia. Selain itu juga guna memperkuat kerjasama dalam menjaga integritas wilayah Republik Indonesia dan memperkuat pertahanan untuk menjaga perdamaian dunia. Retno Marsudi juga mengungkapkan, dari 5 kerjasama dengan 5 negara tersebut, terdiri dari bermacam-macam bidang, antara lain mengenai pertukaran kunjungan, dialog kenegaraan, capacity building, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersama dengan Pak Wamenhan dan juga wakil dari Kementerian Hukum dan HAM baru saja menyelesaikan pembahasan tahap 1 rancangan undang-undang kerjasama pertahanan dengan 5 negara, yaitu dengan Brazil, India, Kamboja, Perancis, dan Persatuan Emirat Arab. Setelah kami menjelaskan dari pemerintah dan juga setelah mendengarkan semua pandangan fraksi, semua fraksi, 9 fraksi dapat menyetujui agar rancangan undang-undang ini dapat dilanjutkan pembahasannya dan telah sepakat untuk dibentuk panja untuk membahas tim, dan setelah itu akan dibahas di tahapan kedua, yaitu paripurna. Nah, sebagai informasi teman-teman bahwa pembentukan kerjasama ini semakin penting dilakukan karena dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah dunia yang semakin dipenuhi ketidakpastian dan rivalitas geopolitik semakin tajam. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini pemirsa, DPR menyoroti tingginya harga pupuk yang dirasa memberatkan petani di daerah. Menyoroti persoalan itu, DPR meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program pupuk subsidi yang setiap tahun mengalami permasalahan. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dalam rapat ini turut membahas persoalan pupuk bersubsidi. Dalam rapat, dihadiri oleh Sekjen Kementan Prihasto Setyanto, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu, dan Direktur PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi. Ketua Komisi 4 DPR mengungkapkan tingginya harga pupuk dinilai memberatkan petani, sehingga pemerintah diminta untuk memberikan bantuan berupa pupuk subsidi secara merata. Selain itu, petani juga kesulitan mendapatkan pupuk komersial atau non-subsidi yang harganya terjangkau. Tentunya hal ini berdampak pada harga produksi. Ini masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain jumlah alokasi yang tidak mencukupi kebutuhan petani, pengurangan alokasi pupuk bersubsidi hingga masalah kebocoran di beberapa lokasi penyaluran. Permasalahannya adalah sebagian petani juga mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk komersial atau pupuk non subsidi yang sesuai dengan harga terjangkau. Hal-hal tersebut tentu saja berdampak pada tingginya harga produksi yang harus ditanggung oleh petani. Selain itu, Komisi 4 mendapatkan surat terkait kebutuhan pupuk bersubsidi dari 2 pemerintah, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Lamongan, yang mana total kebutuhan dari 2 lokasi tersebut mencapai 93,134 ribu ton, masing-masing
23.343 dan 69.791. Belum lagi daerah-daerah lain yang memiliki kawasan tambak ikan tradisional. Ini sudah hampir 2 tahun ya Pak Dirjen ya. 3 tahun ya permasalahan ini ya. Karena kalau kita masukkan di Kementerian Pertanian itu temuan BPK. Kalau kita nggak masukkan sampai hari ini petambak itu tidak mendapatkan, tapi kan belum disetujuin kan, yang pupuk subsidinya untuk pakan kan. Ya, ini suatu kesalahan yang setiap kami kunjungan ke beberapa wilayah yang banyak tambak rakyat, ya pasti permasalahan seperti itu. Diketahui dalam rapat tersebut juga diungkapkan terkait surat kebutuhan terhadap pupuk subsidi. Beberapa daerah diantaranya yakni Sulawesi Selatan dan Kabupaten Lamongan yang mencapai 93,41 ribu ton. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya Tiara dan juga pemirsa, kita dapat melihat bahwa DPR ini mensoroti harga pupuk subsidi ya, di mana kalau kita lihat bahwa mengalami kendala setiap tahunnya dan juga ini merupakan bantuan untuk para petani yang setiap tahunnya ini komersial non subsidi. Ya, sehingga menjadi salah satu concern atau pembahasan dari DPR agar kemudian mempermudah dari para petani, karena ternyata harga pupuk ini memberatkan seperti itu, Dewi. Kalau tadi kita berbicara soal subsidi pupuk, selanjutnya informasi terkait dengan tingginya biaya pendidikan, di mana DPR kembali menggelar rapat kerja untuk membahas pembiayaan pendidikan yang dinilai cukup tinggi. Dan juga anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purmasidi maksud kami, mengatakan mahalnya biaya pendidikan diduga disebabkan tidak meratanya pembagian anggaran pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi dalam rapat dengar pendapat Panja Pembiayaan Pendidikan menilai mahalnya biaya pendidikan disebabkan oleh penentuan pembagian anggaran pendidikan yang tidak dilakukan oleh Kemendikbudristek. Menurutnya hal itu akan terus memberatkan pelajar, khususnya yang tidak mampu secara ekonomi. Penyelesaian persoalan biaya pendidikan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan implementasi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2022 tentang pendanaan pendidikan. Hal ini dimuat dalam pasal 80 terkait penetapan besaran anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Dan menurut saya kalau kemudian kita sepakat untuk menyelesaikan masalah pembiayaan pendidikan kita, rumusnya menurut saya sangat sederhana. Apa yang kurang dari kebutuhan yang diperlukan di dunia pendidikan kita ini ya, diambil dari yang salah tempat itu. Dalam bahasa saya salah tempat tadi itu yang di KL yang lainnya itu, kecuali yang kedinasan. Nah, baru kemudian itu menjadi rumus yang paling dasar untuk menentukan berapa sesungguhnya kebutuhan dana pendidikan kita. Nah, laki-laki ya memang sandarannya PP tadi itu Pak Ketua. PP 18 2022 itu. Nah, kalau apalagi ini sudah menjadi temuan audit BPKRI. Artinya ini makin kuat sesungguhnya. Karena BPK adalah auditornya negara kan gitu, dan sudah memberikan catatan itu terkait dengan PP 18 2022. Nah, kalau kemudian saya yakin, kalau saya menterinya saya yakin, nah, karena saya belum ditelepon sama Pak Prabowo, jadi saya nggak yakin. Ya, jadi saya yakin kalau kemudian Kemendikbudristek sebagai orang yang lebih paham dunia pendidikan, yang sudah menghitung biaya pendidikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Perdi, menjadi bagian penentu ketika uang itu dari kotak dibagi-bagi. Saya yakin kita nggak akan kekurangan uang untuk membiayai pendidikan kita. Nah, ini menurut saya kuncinya di situ. Jadi kuncinya adalah bagaimana kemudian sekarang kita punya cantolan PP 18 2022 itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk memulai agar problem kekurangan biaya pendidikan kita selama ini itu bisa kita selesaikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, ini masih terkait dengan isu biaya pendidikan di mana Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat Panja Pembiayaan Pendidikan pada Rabu 19 Juni 2024 menyoroti mahalnya biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi khususnya kedokteran. Dan juga Dede Yusuf ini bahkan membandingkan uang kuliah kedokteran yang setara dengan harga satu mobil Alphard. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat Panja Pembiayaan Pendidikan bersama Eselon 1 Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenke hingga Bapenas pada Rabu 19 Juni 2024 menyoroti mahalnya biaya pendidikan di tingkat perkuliahan. Dede Yusuf mencontohkan seperti uang kuliah kedokteran yang setara dengan harga satu mobil Alphard. Untuk pembayaran uang gedungnya, sedangkan UKT atau uang kuliah tunggal kedokteran berkisar ratusan juta rupiah. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa Indonesia sedang kekurangan dokter, mengingat perlunya peningkatan jumlah dokter seharusnya biaya pendidikan kedokteran dapat diturunkan untuk mendorong penambahan jumlah dokter di Indonesia. Masih banyak UKT ini yang harganya luar biasa sekali. Padahal seingat saya, Presiden Pak Jokowi dalam periode terakhir kemarin mengatakan ini eranya peningkatan, kita akan fokus pada sumber daya manusia. Nah, fokus pada sumber daya manusia ini berarti kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk kepada industri 5.0 ataupun juga industri 4.0 yang mana penggunaan kemampuan berpikir yang kritis, analitik, dan lain-lain itu mestinya sudah harus disiapkan. Menuju 2045 generasi emas kita butuh waktu kurang lebih sekitar 20 tahun lagi, berarti start dari sekaranglah kita harus meningkatkan partisipasi. Nah sayangnya, angka kemahalan ini masih luar biasa. Mungkin Pak Dirjen Kemdagri juga paham bahwa untuk masuk kedokteran Pak, saya sudah dapat ini banyak data nih Pak Haris, Masya Allah, itu biaya institusinya bisa beli Alphard 1 Pak. Hanya untuk membayar biaya gedung, belum UKT-nya mungkin ratusan juta. Padahal Menteri Kesehatan selalu mengatakan kita kekurangan dokter. Nah ini kita dilematis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari dua berita tadi dan kita ditanggapi oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini menghindari wartawan usai ditanya terkait kenaikan kuliah uang tunggal atau UKT. Nadiem pun hanya menyampaikan akan dicek kembali. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dicecar terkait polemik kenaikan uang kuliah tunggal UKT yang terjadi di beberapa universitas. Namun saat ditemui para awak media, Nadiem memilih untuk diam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Hal itu mengingat polemik kenaikan harga uang kuliah tunggal UKT yang terus menjadi sorotan. Pasalnya, ini terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri PTN yang menimbulkan beberapa kasus ketidaksesuaian biaya UKT dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Nanti saya cek. Saya baru cek, belum. Kan kemarin. Iya, kemarin kan yang UKT udah saya jawab kan? Kemarin sudah bikin. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Hal ini terjadi terulang atau baru ke-up sekarang kalau kita lihat. Karena kalau melihat bahwa sosok dokter di Indonesia saat ini sangat benar-benar dibutuhkan ya. Tapi kalau bicara soal harga UKT kedokteran ini sangat mahal, gimana nih biaya pendidikan ini? Iya, dan bahkan juga tadi dalam salah satu pernyataannya seharusnya ini untuk penetapan biaya anggaran dari pendidikan tuh sekurang-kurangnya 20% dari APBN, sehingga harapannya ini bisa membantu terutama para pelajar ataupun mahasiswa yang terutama kekurangan dari segi finansial ekonominya sehingga tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Diharapkan seperti itu, Dewi. Benar sekali. Kita dukung aja supaya ini Pak Nadiem angkat bicara ya soal UKT ini. Dan seperti informasi berikut ini juga pemirsa akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV.
Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda masih menyaksikan Menyapa Malam bersama saya Dewi Manik dan rekan saya Tiara Dianti. Dan kita lanjut ya Tiara, informasi berikut ini. Sebuah rekaman video kecelakaan yang viral di media sosial, mobil pribadi terjepit truk muatan besi di Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur Rabu siang. Kecelakaan itu sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang. Dalam video terlihat kecelakaan antara pengendara mobil pribadi berwarna putih nampak menyenggol sisi kiri truk yang membuat bagian sampingnya ringsek. Peristiwa kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu siang 19 Juni 2024. Diduga mobil pribadi tersebut tak kuasa menahan kencangnya laju ban dan menabrak sebuah truk besar. Kecelakaan tersebut sempat menjadi tontonan warga hingga membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan. Beruntung beberapa masyarakat inisiatif membantu untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas guna mengatasi kemacetan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kecelakaan yang bermula dari bersenggolnya sebuah mobil pribadi dengan truk tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut ke informasi berikut ini pemirsa. Bus rombongan pelajar sekolah dasar terguling di Jalan Raya Jepara, Bangsri, kilometer 9 Jawa Tengah pada Rabu 19 Juni. Bus tersebut menimpa 2 unit sepeda motor. Diduga bus mengalami remblong. Dalam rekaman video terlihat sebuah bus berukuran 3/4 yang berisi rombongan pelajar sekolah dasar terguling di Jalan Raya Jepara Bangsri, kilometer 9, Kecamatan Blonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Barat pada Rabu pagi 19 Juni 2024. Para siswa yang berada di dalam bus satu persatu keluar melalui pintu bus yang terguling. Kejadian bermula saat bus rombongan SD 1 Banjaran Bangsri yang dikemudikan oleh Suharno 60 tahun menuju kebun Takamas di Kedung Cino, Kecamatan Jepara. Sesampainya di kawasan Blonggo, bus tersebut mengalami remblong. Mengetahui remnya tidak berfungsi, pengemudi lantas membanting setir ke kiri, mengingat kondisi arus lalu lintas sedang padat. Bus itu lalu terguling dan menimpa beberapa sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dari arah berlawanan. Salah satu pengendara sepeda motor terjatuh dan mengalami luka. Warga bersama petugas berusaha mengevakuasi belasan penumpang yang ada di dalamnya. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Korban luka langsung dibawa ke Puskesmas Blonggo yang tak jauh dari lokasi kejadian. Akibat dari kecelakaan ini sebanyak 6 orang mengalami luka-luka. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga mengantuk, 1 unit mobil tercebur ke dalam saluran air di Jalan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, 2 penumpang mengalami luka dan cedera pada bagian kepala, sementara sang supir dinyatakan selamat. Sebuah mobil yang dikendarai pria berinisial MA 42 tahun asal Gading Karya tercebur ke selokan Jalan Kalirungkut, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu siang 19 Juni 2024. Terlihat dalam video, setengah badan mobil berwarna putih tersebut sudah masuk ke dalam selokan. Menurut keterangan, pengemudi sebelumnya mengaku mengantuk saat melaju dan tiba-tiba mobil terperosok ke selokan. Akibat dari kejadian tersebut, 2 orang penumpang mengalami luka dan cedera di bagian kepala. Sementara itu, 1 pengendara mobil dilaporkan selamat. Mobil dan penumpang berhasil dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam kejadian peristiwa kecelakaan di mana kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Raya Simpanan Kiara 2, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibat insiden itu, seorang pengendara motor tewas tertimpa truk bermuatan air galon. Kecelakaan maut antara pemotor dan truk bermuatan air minum galon terjadi di Kampung Gunung Bulet, Desa Loji, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah seorang saksi mata mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Awal mula terjadinya kecelakaan truk bermuatan galon melaju sangat kencang dari arah Cigaru menuju Pelabuhan Ratu. Kejadian ini diduga truk mengalami remblong dan akibatnya pengendara motor yang tertabrak truk tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu untuk diotopsi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ini masih terkait dengan peristiwa di mana viral di media sosial sebuah video menunjukkan seorang perempuan jatuh dari tempat gym saat menggunakan alat treadmill. Dan juga akibat dari perempuan ini tewas seketika saat terjatuh dari lantai 3 dan kejadian ini terjadi di sebuah gedung gym. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang perempuan jatuh dari alat treadmill.
Kejadian ini terjadi di lantai 3 sebuah gedung gym di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Awal kejadian seorang perempuan jatuh dari lantai 3 gedung gym, tidak ada yang mencurigakan dalam video yang terekam CCTV tersebut. Alat olahraga treadmill terus dalam keadaan menyala, lalu perempuan tersebut menghentikan langkahnya untuk mengelap keringat pada tubuhnya. Akibatnya, tubuhnya terseret ke belakang dan dia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Posisi alat treadmill yang tepat membelakangi jendela kaca yang saat itu terbuka, membuat tubuh korban terjatuh dan tewas. Kasus ini tengah didalami petugas kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Seorang wisatawan asing asal Qatar ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban bersama rekannya berenang di pantai. Seorang wisatawan asal Qatar, Abdul Aziz Sami J. Al-Amaina, tewas setelah terseret arus di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali pada Selasa kemarin. Awalnya Abdul Aziz berenang bersama teman-temannya yang berjumlah 8 orang pada pukul 13 waktu bagian Indonesia Tengah. Mereka bersikeras untuk berenang meskipun ombak di pantai sangat besar. Nahasnya beberapa orang lantas terbawa arus ombak di tengah laut saat berenang. Saat kejadian itu, 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 orang lainnya tewas bernama Abdul Aziz. Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida telah mendapatkan laporan adanya turis yang hanyut dan meninggal dunia. Mendapatkan informasi tersebut, petugas langsung memberangkatkan tim beranggotakan 5 personil untuk menuju lokasi kejadian. Pada pukul 16.50 waktu Indonesia bagian tengah, mereka berhasil dievakuasi dari Pantai Kelingking dan dibawa menuju helipad Bali di Pelabuhan Benoa. Jenazah Abdul Aziz pun dievakuasi dengan helikopter beserta 2 temannya yang terluka. Begitu tiba, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Bali Mandara Denpasar. Sementara itu, kedua orang lainnya yang mengalami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit BMC Kuta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Berniat melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket, seorang maling justru teriak minta tolong karena terjebak kebakaran. Aksi itu pun akhirnya viral di media sosial dan dikomentari oleh sejumlah warganet. Aksi pencurian di sebuah minimarket di kawasan Putri Tunggal Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat menghebohkan sejumlah warga, polisi, dan pemadam kebakaran. Bagaimana tidak, sang maling yang seharusnya melancarkan aksinya justru terjebak di dalam minimarket lantaran terjadi korsleting listrik. Bukan keluar dari minimarket membawa barang hasil curiannya, maling tersebut justru meminta tolong. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kejadian bermula saat maling yang sedang beraksi dikagetkan dengan adanya korsleting listrik di bangunan tersebut. Insiden ini terungkap setelah minimarket yang dimasuki maling mengeluarkan asap hitam. Kepulan asap itu diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran disadari warga yang melihat asap keluar dari dalam bangunan minimarket. Warga menduga pria meminta tolong yang terjebak kebakaran itu adalah karyawan minimarket. Namun setelah warga mendapati pelaku, warga lalu mencecar pria yang diketahui sedang melakukan pencurian di dalam minimarket. Personel pemadam kebakaran tiba di lokasi guna menjinakkan api. Sementara itu polisi juga datang ke lokasi untuk menangkap dan membawa pelaku. Sontak saja, peristiwa itu menarik perhatian warga sekitar dan direkam hingga videonya beredar di media sosial. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini sebuah motor raib digondol maling saat ditinggal pemiliknya sholat subuh berjamaah di Pondok Jaya Cipayung. Dan juga pelaku mengambil motor dengan cara mendorong kendaraan tersebut. Aksi pelaku terekam kamera pengawas masjid. Kasus pencurian motor terjadi Kamis pagi 20 Juni 2024 di Masjid Asy-Syukur Rawageni Pondok Jaya Cipayung. Aksi pencurian dilakukan saat korban tengah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berdasarkan video yang terekam oleh CCTV masjid, motor tersebut diambil oleh 2 orang pelaku, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. CCTV masjid menunjukkan dengan jelas aksi kedua pelaku. Berdasarkan keterangan di akun sosial media Instagram @infodepok_id, pelaku mengambil motor NMAX dengan plat bernomor polisi B3374ELD dengan cara mendorong motor keluar dari area parkir masjid. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, pemirsa, toko pakaian bekas atau thrifting di Jakarta Selatan ramai diburu pengunjung hingga menyebabkan pintu jebol. Sebelum toko dibuka, bahkan pengunjung sudah terlihat berdesak-desakan.
Dalam video yang viral di media sosial, terlihat pengunjung yang berdesak-desakan di sebuah toko pakaian bekas atau thrifting. Berdasarkan video yang diunggah di akun TikTok @mahalnya_thrift, pengunjung sudah berdesak-desakan bahkan sebelum toko dibuka. Meski ukuran toko yang kecil, para pengunjung ini langsung menyerbu masuk begitu toko dibuka. Namun karena banyaknya pengunjung, pintu toko tak kuat menahan dan akhirnya jebol. Banyaknya pengunjung yang datang diduga karena adanya promo Idul Adha yang diadakan oleh toko tersebut. Berdasarkan unggahan dalam video tersebut, lokasi toko pakaian bekas itu terletak di Jakarta Selatan, dekat Pasar Cipulir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kalau kita lihat bahwa seluruh peristiwa yang tadi itu ada hal yang benar-benar menjadi menjadi pusat perhatian kita, di mana ini sosok maling yang terjebak di dalam minimarket. Wah, niat mau menolong warga, namun ini jadi pihak kepolisian yang menjemput ya, lebih tepatnya. Ya, jadi yang hadir bukan hanya pemadam kebakaran, tapi juga dari pihak kepolisian untuk kemudian menginterogasi maling tadi. Dan selain itu juga tadi yang menarik, yang viral di sosial media, toko pakaian bekas atau thrifting yang pintunya jebol karena antusias dari para pengunjung yang ternyata menyerbu promo saat malam Idul Adha. Luar biasa ya tepatnya, mau baju baru gitu ya. Waduh, dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Manik dan saya Tiara Dianti. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.